Tagana niku membantu pemerintah dalam penanganan bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Ngoten Kang. Lah niki setunggal wae. Lah khusus anak-anak muda daripada ngalor ngidul mboten enten karuane. Nggih. Nah misalnya kula dijak ya Kan banyak relawan-relawan yang ada di Kota Salatiga ini, tapi di sini Tagana lebih fokus pada relawan sosial yang aktif dalam penanggulangan bencana. Bencana berarti ada bencananya. Dilihat ya, kita bisa katakan Salatiga perlahan sudah mulai aman ini. Ya. Gimana dengan Tagana yang hadir di situ? Apakah dia hadir sendiri ataukah berkolaborasi atau bagaimana cara mengumpulkan anggota Tagananya supaya biar bisa siap datang ke tempat yang terjadi bencana tadi? Setiap langkah akan membawa kita ke berbagai pilihan. Langkah yang berani, tegar, dan mantap akan membawa pada sebuah aksi yang menghadirkan perubahan. Berjumpa lagi Sobat Mie Goreng, mitigasi Salatiga bareng-bareng. Hari ini kita akan berusaha mencari tahu apa itu mitigasi, apa itu tentang Salatiga. Mari kita akan berbincang bersama mengenai kota kita yang tercinta. Mitigasi kali ini dari sisi seseorang yang aktif di dalam organisasi yang bernama Tagana. Tapi angka baiknya biar nanti beliau sendiri akan menjelaskan panjang lebar apa itu Tagana dan siapa beliau. Nanti biarkan beliau akan menerangkan. Ya, bersama saya Agung Diana Ganis, kita hadir dengan tamu kita yang bicara. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan beliau Tagana seperti apa. Silakan untuk tamu yang terhormat pada kali ini. Terima kasih Mas Agung. Selamat malam rekan-rekan Mie Goreng semuanya. Pada malam hari ini terima kasih saya diundang sahabat Mie Goreng Kota Salatiga untuk berbincang-bincang mengenai apa itu Tagana, siapa itu Tagana. Nah, mari pada saat ini kita akan memperkenalkan dulu saya Eko Purwanto Yadi selaku Ketua Tagana Kota Salatiga. Ketuanya berarti. Alhamdulillah Orang yang tepat untuk kita tanyai hari ini. Iya, sampai hari ini sebetulnya Tagana itu sudah lama sekali di Salatiga ini. Namun baru saat ini kita ingin berkenalan lebih jauh tentang apa itu Tagana. Ini menarik. Apa ini? Oke. Untuk Tagana sendiri sebetulnya adalah relawan sosial. Nah, relawan sosial tidak hanya sebatas relawan sosial, tetapi relawan sosial yang aktif, gitu Mas Agung. Ya, jadi kan banyak relawan-relawan yang ada di Kota Salatiga ini, tapi di sini Tagana lebih fokus pada relawan sosial yang aktif dalam penanggulangan bencana. Bencana berarti ada bencananya. Ya. Dilihat ya. Jadi di sini aktif dalam penanggulangan bencana itu sesuai dengan Permensos nomor 29 tahun 2012 dan Permensos nomor 24 tahun 2007 tentang macam-macam bencana yang ada di dunia ini. Nah, di sini akan saya urutkan Tagana penanganan masalah bencana. Nah, di Salatiga banyak relawan-relawan yang aktif dalam penanganan bencana ini, salah satunya adalah Tagana. Nah,
Tagana di sini di Salatiga ini terbentuk atau diakui keabsahannya di Salatiga ini sejak tahun 2005 sampai sekarang ini. Jadi tahun 2005 waktu itu Tagana baru anget-angetnya di Indonesia. Sedang anget-angetnya tadi bahwa tahun 2024 itu Kementerian Sosial mendirikan yang namanya Tagana 2004. Oh, tak nih. Oh, 2004. Tahun 2004 tanggal 24 Maret 2004 Kementerian Sosial membentuk PRC-nya Karang Taruna yang dinamakan Tagana. Nah, berjalannya waktu Tagana semakin ke depan semakin berkembang sampai di Kota Salatiga. Tahun 2005 Salatiga membentuk yang namanya Taruna Siaga Bencana. Ya, tadi kok menyebut permensos ada sosial. Sebenarnya Tagana itu mandiri atau di bawah instansi atau di bawah kewenangan siapa ini? Kalau SAR kan ada sendiri. Nah ini kalau Tagana di bawah mana? Kok ada sosoknya? Saya curiganya ada hubungannya sama sosial tadi, kok sosial terus. Identik kalau sosial itu kaitannya dengan dinas sosial. Gitu, oh, ya. dinas sosial. Dinas sosial, Kementerian Sosial membentuk Tagana. Nah di sini Permensos tentang ketaganaan itu nomor 29 tahun 2012. Nah, untuk penanganan bencananya, Permensos membuat undang-undang nomor 24 tahun 2007. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, di sini dalam penanganan bencana, terutama orang mengatakan, orang tahu yang dinamakan bencana itu hanya bencana alam. Tetapi di sini Kementerian Sosial mendefinisikan bahwa bencana itu ada 3 macam, Mas Agung. Oh, 3 macam. Iya. Nah, di antaranya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oh, ingat sobat, ada 3 ternyata, bukan cuma 1. Ya. Tapi ada bencana satu lagi nih, Ya. bencana tenggorokan. Kang Dul, ada tamu Kang Dul, monggo. Iya, ini biar gak terjadi bencana kekeringan, monggo. Oh, di sini santai ya, di sini santai, Bapak sedang menikmati. Monggo Bapak, kalau diunjuk. Dapat tahu. Terima kasih, Ji. Oh, di Bapak kok niki kok sonten-sonten kok enten tamu pakai seragam unteng-unteng ku tandang napa iki? Nggih. Pengen ngertos. Oh, nggih, Pak Dul. Niki Pak Dul nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, Pak Dul. Pengen ngertos kok beto seragam kok ngeten iki apa to ngoten nggih? Nggih. Ini Kang Dul tanya Tanane wong desa kan ditanggup to Pak. Ya, nggih. Penasaran. Nggih. Nah, kersane mboten penasaran. Nah, niki jujur nggih. Oh, nggih, monggo Bapak. Wow, kersane mboten bencana kekeringan monggo diunjuk. Nggih, monggo. Ini santai mau kali terus nih pertama apa? Nggih, matur nuwun. Enak ini. Enak. Lah, nek Kang Dul pengen ngertos napa niku Tagana? Oh, nggih. Niki Tagana nggih. Nggih. Seragame kok ngeten iki wonten tulisane Oh, Tagana. nggih. Taruna Siaga Bencana. Nah, napa Pak kedah enten Tagana? Niki saking dinas sosial ngoten niku wau dengan tanglet bahwa Tagana kok enten dinas-dinas iki saking pundi ya niki saking dinas sosial. Oh, Relawannya dinas sosial untuk bencana alam.
Nah, ngoten. Oh, ngoten. Nah, niki nak cara kula ki ajeng nderek niku cara syarat-syarate niku napa nggih? Napa pados kakak apa KTP napa pripun niku? Nggih. Anggota. Nah, syarat mau ikut anggota Tagana. Wah, ini bosone campur-campur ngoten nggih Kang. Nggih. Paham nggih kalau Paham. Syaratnya nih. Syaratnya Dengerin. 1 warga negara Indonesia. Iku jelas. Nomor 2 iki teng Indonesia. Nggih. Nah, terus syarat yang kedua minimal usia 17 tahun. Wah, niki pun pinten niki. Wah, kula pinten ya? Kula gek 23. Wah, nggih. Niku sisane. Nggih. Oh, sisane. Nggih. Nah, niku terus maksimal tenggen peraturan undang-undang ini ku 45 tahun. Oh, maksimal 45 tahun kalau Berarti nak seket pun mboten asal. Oh, asal. Apa sih asal? Selama orang tersebut sehat, aktif dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Tok kuantum itu ngoten niku. Berarti cara kula ni ngejak kanca-kanca nggih sakake nggih asal. Asal. Wong desa nggih asal. Nggih, asal. wah, iki daftar apa demo? Nggih jenenge wong desa kan nggih pengen kumpul-kumpul kanca, Kita dengan pengalaman, semangatnya luar biasa. Nah, niku. Saya sangat Kalau pikirane kan nggih kedah kumpul-kumpul kare jenenge wong dinas lah nggih. Mantap kan tuh. Pesane pengalaman itu penting. Makanya kula tak ajak-ajak kanca kula, sedulur kula, bapak kula. Kesane melu Tagana. Nggih, matur nuwun Kang Dul. Dadi warga masyarakat biar tidak tidak kaget ketika terjadi bencana di daerahnya. Nah ini, jenengan punya semangat seperti ini, nah, mari kita dukung. Kita dukung jenengan omong-omong karo kanca-kanca desa. Nah, yo melu Tagana. Misale ngoten niku. Nah, terus jenengan kumpul-kumpul ngeten iki lah, mengke ketanipun ngertos napa to Tagana niku, apa to tugase bencana. Lah mengke niku nang Pondok Kempal niki enten penjelasan tentang Tagana ngoten niku. Intine Tagana niku membantu pemerintah dalam penanganan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Ngoten Kang Dul. Lah niki setunggale. Lah khusus anak-anak muda daripada ngalor itu mboten enten karuane. Nggih. Nah misale kula dijak ya ta. Angsal mawon. Oh ngoten berarti niki kan nggih kangge masyarakat warga Indonesia kudipun Nggih. ngoten. Nggih Kang Dul. Ah nggih matur suwun kula saniki pun ngertos. Nggih. Dados mangke kula tak ajak-ajak sedulur kanca Nggih. anak-anak muda, Nggih. remaja, Nggih. sak kabeh mangke kula jak kabeh. Mantap. Wah niki semangat ini, Semangat sekali. muda. Nggih. Nggih, ngoten mawon saiki kula matur suwun Nggih. atas informasine kula Nggih. tak dugekke lampah tak eling-eling. Oh, Gawane monggo. dereng rampung. Matur suwun kunjunganipun Kang Dul. Nggih. Ternyata ini ketika orang mendengar Tagana, ternyata ada yang antusias ingin bergabung gitu Mas Agung ya. Cuma saat ini ya memang belum banyak yang mengenal Tagana itu apa toh. Nah, makanya mari pada saat ini pertemuan ini kemudian kita publikasikan supaya masyarakat tahu apa itu Tagana, apa tugas Tagana, siapa yang ada di belakang Tagana, yaitu dinas sosial. Dan sobat, mari kita akan tanya yang paling utama dari Tagana, tugasnya apa dalam bencana? Karena ada tim SAR, ada polisi, ada PLN, ada ABRI. Kalau Tagana itu dia ada di bagian mana? Supaya tidak ada tumpang tindih, mari kita tanyakan sama yang paling tahu. Pengalaman mesti senior juga nih.
Ya sebetulnya di Tagana itu ada spesifikasinya. Jadi bencana apa yang harus ditangani, penanganan oleh Tagana itu apa saja. Sebetulnya ada yang bagian logistik. Logistik itu apa? Nah, Logistik. Wah, ini sepertinya bagian makan-makan. ya betul. Jadi logistik baik berupa peralatan, permakanan, dan obat-obatan. Nah, di sini sebetulnya ini. Jadi di situ selain logistik juga ada yang namanya DU. 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 DU itu duit. Bukan duit. Oh, bukan duit. Nah, DU di sini adalah dapur umum. Dapur umum. Nah, paling banyak dilakukan itu oleh Tagana itu adalah untuk dapur umumnya. Dapur umum tepatnya ketika Terjadi bencana. di shelter, kalau nggak salah ya. Oh betul, berarti betul teman saya di shelternya. Ya. Penampungan pengungsi atau korbannya. Ya. Itu. Terus apa lagi? Jadi ketika terjadi suatu bencana, kemudian ada bagian-bagian yang sudah dibagikan yang di situ namanya shelter itu tadi, kita bertugas menyediakan permakanan untuk melangsungkan kehidupan orang-orang yang terkena bencana tersebut. Ben ora tambah sengsara ketika dia menghadapi bencana ini. Oh, Tuh. Jadi begini, kalau kita ambil pelajarannya, tugasnya itu ternyata seperti ini. Jadi menampung para korban, para pengungsi, dijadikan satu, terus dirawat. Nah, ini pertanyaan penting. Susah nggak Pak merawat para pengungsi? Nah, ini kita cerita pengalaman rekan. Ketika bertanya menanyakan masalah kesulitan apa yang dihadapi bencana di dalam bencana oleh Tagana, banyak sekali Madaku. Contoh ketika kita sudah mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena musibah, kadang-kadang ini menyakitkan. Kita sudah pagi bangun, tidak tidur sampai malam lagi, kita mempersiapkan ini itu. Kemudian setelah jadi kita antar, kita distribusikan, apa yang terjadi di situ? Ada orang mengatakan ini makanan kayak gini bukan makanan saya, ini makanan hewan. Nah, seperti ini ya kadang menyakitkan. Tetapi kita juga harus maklum karena saat itu dia sedang shock dengan kejadian itu. Nah ini. Nah kemudian di samping itu ketika terjadi orang shock, Tagana ini juga punya keahlian yang namanya trauma healing, pemulihan kondisi psikologis. Trauma healing. Ya, ini ketika orang itu mengalami musibah, kemudian ada keluarganya yang meninggal, harta bendanya hilang, ini otomatis shock. Dia mengingat ketika pertama kali yang didengar, kemudian dia mendengar suara-suara berikutnya, menjadikan mereka itu seolah-olah ini akan terulang sehingga akan terjadi gangguan, agak terjadi gangguan mental di situ. Nah, sehingga traumanya. Iya, di sini ada yang namanya penanganan trauma healing atau pemulihan kondisi kejiwaan terhadap orang-orang yang terkena musibah tersebut. Gitu, Mas Agus. Walaupun cuma relawan, tapi harus punya banyak kemampuan dari menata. Berarti ini ada manajemennya dong, Pak? Ada. Kalau di Tagana itu ada nggak, Pak? Untuk latihan tersendiri, untuk latihan trauma healing, untuk latihan apa tadi DU, masak itu ada nggak, Pak? Atau latihan apa? Apa ada itu ada pelatihan sendiri? Ada. Jadi masing-masing bagian itu yang namanya
peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas. Bayar, Pak? Wah, ini kalau pelatihan ini yang namanya relawan tidak ada bahasa membayar. Semua dibiayai oleh negara melalui Kementerian Sosial. Itu. Tidak bayar. Relawan harus menghadapi banyak cobaan, cacian, biasa ya. Tetapi dengan jiwa kemanusiaan inilah yang kita patut acungkan jempol. Luar biasa untuk para relawan ini. Ya, berikutnya saya punya pertanyaan nih, Pak. Kalau di Salatiga ini, sepertinya frekuensi dari kebencanaan tidak, ya saya doakan tidak ada kebencanaan, tetapi frekuensinya tidak segede tempat-tempat yang rawan terjadi bencana. Tugasnya Tagana apa kalau di Salatiga? Relawan nganggur ataukah hanya waktu kosong kita isi ruang dengan kumpul-kumpul atau gimana, Pak? Baik, Tempat yang aman seperti ini. jadi Katanya memang aman. Salatiga itu merupakan daerah nomor 2 terhadap kerawanan bencana paling kecil, nomor 2. Nomor 2. Berarti aman, Aman, sangat aman. Tetapi yang namanya bencana tidak memilih daerah itu aman atau tidak. Nah, Ketika itu terjadi, Tagana di sini ada yang tugas yang namanya pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. oh iya. Nah, kalau Salatiga memang dikategorikan daerah non rawan bencana, ini kita lebih fokus di dalam pra bencananya. Bencana. Jadi sobat Salatiga pra bencana. Bencananya, contohnya kita membuat penghijauan atau penanaman pohon. Nah, untuk mengurangi namanya reboisasi, untuk mengurangi bahaya longsor. Nah, kemudian di samping itu juga untuk apa? Melestarikan sumber air. Oh, betul. Nah, jadi Salatiga ini kita sebagai penopang daerah lain yang rawan bencana. Contohnya Kabupaten Semarang. Betul. Ketika Kabupaten Semarang terjadi bencana, misalnya terjadinya di daerah Ampel, Boyolali. Nah, untuk penanggung jawab betul itu dari Kabupaten Semarang. Tapi sebagai daerah penyangga, kita lebih reaksi cepat kita. Itu berarti tiap daerah punya Tagana dong, Pak? Punya. Loh, Nih. teman-teman, di setiap kota, kabupaten ada Tagananya. Bagi yang mau gabung, silakan hubungi markasnya atau dinas sosialnya, Pak. Untuk merekrut anggota, ini yang punya wewenang dan tanggung jawab adalah dinas sosial. Dinas sosial melalui kepengurusan Tagana yang ada. Oh ya. Itu. Jadi yang ingin mendaftarkan seperti Kang Dul tadi, ingin membawakan itu tadi, Kang Dul. Nah. Waduh, Kang Dul. Mungkin cari teman daftar. Iya mungkin baru cari saudara atau tetangga yang mau diajak gabung Tagana sama Jagung. Iya. Nah ini itu harus melalui prosedur, melalui proses ketika ingin mendaftarkan, daftar dulu ke pengurus Tagana wilayah atau daerah, kemudian dari pengurus mengajukan ke dinas sosial. Ya. Sobat Mie Goreng, kita mau tanya lagi, apa tantangan Tagana di kota ini ketika tidak ada maupun menyadarkan masyarakat arti penting dari mitigasi bencana? Kita akan tanya lagi kepada beliau. Baik, jadi untuk kita mitigasi tentang Persiapan. bencana itu, ya persiapan yang dilakukan ya adanya
pelatihan atau keterampilan khusus yang diadakan baik oleh dinas maupun swasta maupun kelompok relawan yang lain. Kemudian Tagana di situ tadi sudah saya katakan untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing itu, Tagana mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, untuk persiapan memang apa ya yang kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh anggota Tagana ketika tidak terjadi bencana. Nah, ini kita akhirnya memperkenalkan dasar-dasar keilmuan yang dimiliki oleh Tagana. Itu contohnya ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ada sosialisasinya. Nah, ada sosialisasinya ke pondok pesantren, kelurahan, kecamatan. Nah, ini ataupun bahkan sampai nanti bisa berkembang ke ibu-ibu PKK. Loh, ibu-ibu PKK? Iya. Oh, bencananya gitu ya. Atau waduh, tapi nanti panik loh Pak. Nah, supaya tidak panik, makanya kita perkenalkan dasar-dasar penanganan bencana ini kepada siapapun pada masyarakat, supaya ketika terjadi bencana, masyarakat itu tidak panik dengan situasi itu. Contoh ibu-ibu PKK ketika memasak terjadi gas meletus atau kebakaran gas bocor. Bingung, dia sebetulnya hanya ada dasar-dasar yang harus diberikan. Ketika mereka sudah punya dasar-dasar penanganan itu, mereka tidak akan panik dan sering terjadi itu teriak-teriak dulu. Sementara apinya membesar, dia teriaknya sudah besar lah ini. Nah, untuk supaya tidak terjadi itu, kita perkenalkan ilmu-ilmu tentang penanganan bencana kepada semua masyarakat. Jadi ini salah satu wujud mitigasi yang paling kecil di Salatiga ini lewat Tagana. Bencana alam sudah, sekarang kita tanya lagi tentang bencana sosial. Kita tanyakan lagi pada Pak Eko. Bencana sosial memang ini yang sebetulnya sepele tapi yang menjadi sebuah bencana besar. Ya, kalau bencana alam jelas itu terjadi karena sesuatu yang mungkin dibuat oleh manusia. Tapi bencana sosial ini kadang-kadang orang tidak menyadari ketika terjadi orang tersebut berkonflik dengan seseorang, akhirnya meluas menjadi kelompok meluas menjadi daerah. Nah, ini salah satunya ketika terjadi bencana sosial, ada peperangan, ada konflik antar suku, dan ada bencana sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan, yaitu ketika terjadi ini. Maaf ya, ini agak apa ya namanya, agak saru sebetulnya kalau dikatakan. Ya mungkin bisa pakai istilah yang lebih berarti supaya gak penasaran ini istilah yang saru ini. Nanti kena makanya ini untuk bencana sosial ini ketika terjadi masalah ekonomi, masalah KDRT, kemudian masalah percintaan. Percintaan jurus Tagana, saudara. Bisa menimbulkan bencana sosial. Iya. Akhirnya diputus pacarnya gila. Nah, ini bencana-bencana ini ya kadang-kadang kita tidak sadari itu. Wah, kayak biasa. Tapi ketika kita menjadi anggota Tagana, ini kita harus respect dengan masalah-masalah itu. Nah,
cara penanganannya yaitu ketika sudah menjadi itu ketika bencana ada yang trauma ini nenek di sini lebih fokus pada penanganan pemulihan psikologis kejiwaannya. Ya, jadi ini ya luasnya pemahaman tentang bencana ini secara sederhana tadi disampaikan oleh Pak Eko. Ada bencana alam, bencana non alam kayak kebakaran dan bencana sosial tadi. Dan secara luasnya tadi, secara mudahnya tadi semuanya lagi dirangkum jadi satu. Bagaimana walaupun sangat tidak kesannya aman, tetapi harus tetap ada kesiapsediaan. Karena apa? Tidak ada yang tahu kapan bencana terjadi. Jadi di sini kesimpulannya Tagana memang selalu siap sedia. Pak Eko, Ya. Tagana ada ceweknya nggak? Tagana kan di situ Tagana, Taruna, Siaga, Bencana. Yang namanya Taruna itu orang berusia muda. Usia muda tadi sudah saya katakan di depan itu mesti ada orang-orang atau perempuan-perempuan. Ada ceweknya. Kalau mau gabung nggak masalah. Ada ceweknya. Ada ceweknya. Di Salatiga pun juga ada anggota Tagana yang cewek-cewek itu. Luar biasa ya perkataannya. Iya. Mereka mau menjadi relawan sosial ya. Pokoknya kita acungkan jempol mereka yang mau hidup di dalam dunia kerelawanan gitu ya. Relawan, rela loh. Nggak dibayar, suka rela, suka nggak suka harus rela. Aduh, jangan. Nggak diguyon ya. Ya siapa tahu kita bisa tanya bagaimana ini di dalam sebuah organisasi. Ini organisasi berarti ya Pak ya? Iya. Bagaimana antara pria dan wanita mereka bekerja bersama di dalam sebuah event atau di sebuah acara atau di sebuah penanganan bencana itu di Tagana Salatiga. Itu gimana? Apakah ada ini laki-laki yang harus kerja yang paling berat? Ini wanita nggak usah kerja. Ini mungkin karena kamu wanita nanti ini aja ataukah semuanya sama gitu? Nah, tadi di situ yang namanya relawan itu tidak ada pembagian khusus untuk tugas-tugas itu Mas Agung. Nah, jadi sama tugasnya seperti ketika menangani masalah dapur umum. Kemudian kita nyerahkan sih tugasnya cewek, tugasnya perempuan, tugasnya Tagana Wedok dan seterusnya. Itu tidak. Nah, di situ adanya kerjasama tim yang namanya Tagana. Di situ kalau sudah melakukan tugas itu tidak ada Tagana Putra dan Tagana Putri, yang ada hanya Tagana. Semua kerja bersama. Oke, ya itu ya. Jadi ingat ya sobat, gimana mereka kompak terus menjaga kekompakan. Kalau tidak ada event Pak, gimana cara menjaga kekompakannya Pak? Nah, salah satu contoh ketika memang tidak ada bencana sama sekali. Nah, kalau Tagana Salatiga ini yang sudah kita lakukan itu adanya pertemuan rutin anggota Tagana setiap 1 bulan sekali. Nah, di situ ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi bersama, supaya apa fresh ini, sambil mempersiapkan siap siaga ketika akan terjadi bencana. Jadi walaupun tidak ada bencana, ya tetap kita berkomunikasi supaya apa? Ketika mendadak terjadi suatu bencana, nah ini ajang atau jalur komunikasi ini Mas Agung yang paling pokok ini. Nah, makanya kalau Tagana kok tidak sigap, nah di sini ada bahasa sigap, siap tanggap terhadap kejadian yang akan terjadi. Siap dan tanggap.
wujud dari kesiapan kalau ada apa-apa gitu ya. Oke. Salatiga, ada tagana, terus ada juga kesiapsiagaan, ada mitigasinya. Sekarang ada kata-kata khususkah dari Pak Eko terhadap kota Salatiga ini dan mitigasinya? Loh, tahu kita tiba-tiba dapat serangan kilat kayak dulu pernah, kita belum siap, tiba-tiba ada abu dari Merapi dan juga dari Kelut. Kita bingung itu karena nggak ada itunya, nggak ada komandonya. Saran dari Pak Eko untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Salatiga melalui suara tagana ini. Baik, jadi Tagana Kota Salatiga mengharap seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk selalu siap sigap dalam menghadapi bencana apapun melalui sosialisasi tanggap darurat terhadap bencana. Begitu Mas Agus. Harus siap dan sosialisasi. Semua harus solid, semua harus bersiap siaga, walaupun ya kadang-kadang setahu kita ada kota yang aman. Tapi begini Pak, beberapa tahun ini saya melihat beberapa kejadian. Ini unik sekali. Boleh enggak ini ya? Oh monggo. Kebetulan saya tidak. Boleh ya? Silakan. Santai aja Pak. Santai. Boleh. Kebetulan berapa tahun ini kok tiba-tiba Salatiga seringkali ada angin ribut, pohon roboh, terus apa lagi? Ada beberapa kebakaran kecil, skala besar, skala kecil, ada juga beberapa kayak longsor tadi. Berarti kan kita bisa katakan Salatiga perlahan-lahan sudah mulai nggak aman ini. Ya. Gimana dengan tagana yang hadir di situ? Apakah dia hadir sendiri, ataukah berkolaborasi, atau bagaimana cara mengumpulkan anggota tagananya supaya biar bisa siap datang ke tempat yang terjadi bencana tadi? Ya, pengalaman di Salatiga ini sebelum berdirinya penanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang dinamakan BPBD, memang relawan itu bekerja dengan tidak ada komandonya, seolah-olah begitu. Nah, tetapi tagana ketika terjadi bencana ada surat perintah tugas dari dinas sosial. Nah, waktu itu pembina teknik kita langsung ke dinas sosial. Silahkan melakukan ini, silahkan melakukan ini. Nah, dalam penanganan bencana, baik itu tanah longsor, kemudian pohon tumbang, dan lain sebagainya itu, tagana atau relawan-relawan yang lain saat ini, karena di Salatiga sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana, ya, BPBD. Nah, makanya selaku komando leading sektor ketika terjadi bencana di Kota Salatiga mulai tahun ini adalah penanggulangan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Begitu. Ya. Lalu bagaimana cara mengumpulkan anggota tagananya? Kan relawan ya. Yeah. Relawan mereka pasti punya kesibukan tersendiri. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang memang selalu bisa siap siaga, dipanggil apapun sudah siap. Gimana cara mengumpulkan mereka? Ya. Kalau terjadi bencana memang ini kejadian yang mendadak, yang dilakukan oleh anggota tagana dan dilakukan oleh pengurus tagana Kota Salatiga, yaitu memberikan kesempatan orang-orang yang pada saat terjadi bencana dia belum melakukan aktivitas. Nah, misalnya
Kang Dul tadi, misalnya Kang Dul bercerita mengumpulkan orang-orang banyak, tapi di situ adalah pekerja semua. Nah kemudian siapa nanti yang akan kita tugaskan di dalam penanganan bencana itu? Tentunya pengurus sudah paham, oh ini jam sekian sampai jam sekian ini kerja. Nah untuk menanggulangi itu ketika ada kaitannya dengan dinas atau pemerintahan, Tagana melalui dinas sosial membuatkan surat dispensasi untuk melakukan tugas tersebut. Oh, itu membantu untuk memberikan minta izin atau apa, mengizinkan kepada dinas yang terkait. Tapi ini sifatnya tidak tidak terikat untuk sebenarnya kalau seperti itu. Ya, kalau memang sudah ada surat perintah tugas, tentunya ini adalah tugas ini mengikat. Iya. Oh, berarti dengan kata lain di dalam tugas pun mereka juga dilindungi oleh badan yang berwenang. Iya. Oh ya. Jadi walaupun relawan, tetapi mereka aman karena di dalam lindungan lingkup perintah. Jadi jangan takut walaupun relawan, tapi sudah mendapatkan perlindungan. Nah, kabar gembira Mas Agung, saat ini setelah adanya perkembangan ketika dalam melakukan tugas terjadi kecelakaan, itu anggota Tagana Indonesia secara keseluruhan itu diasuransikan oleh asuransinya kementerian itu. Iya, nah ini luar biasa kesini, semakin kesini semakin ya bukan berarti untuk kesejahteraan ya, kesejahteraan ini Kementerian Sosial mulai menerobos masalah itu. Ya. Jadi berbahagialah menjadi anggota Tagana untuk selalu siap sikap tanggap terhadap bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kota Salatiga tercinta ini. Luar biasa, berarti dalam bekerja pun kita mendapatkan perlindungan. Iya. Oke, terima kasih Pak Eko untuk hari ini. Tapi saya yakin masih ada yang penasaran. Ini baru awal. Ini baru sedikit. Iya, demikianlah Sobat Mie Goreng mitigasi Salatiga Kota Salatiga. Ini perbincangan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih Pak Eko. Terima kasih untuk waktunya. Kita boleh lanjut lagi ngopi-ngopi. Kita bisa ngobrol lagi. Ya, siap. Ya, silakan hubungi beliau. Kalau ada kesulitan, mari kita bersama-sama menjaga Salatiga ini untuk tetap aman. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Selamat malam. Silakan.